Halo teman-teman, kembali lagi bersama Coming Soon. Kali ini kita akan membahas sebuah film rilisan tahun 2014 berjudul Interstellar. Film yang disutradarai oleh Bapak Christopher Nolan ini menceritakan tentang sebuah tim penjelajah antar galaksi harus melewati lubang cacing dan terjebak dalam dimensi waktu ruang angkasa guna menjamin kelangsungan hidup umat manusia di planet bumi. Oke, tanpa panjang kali tinggi, langsung aja ke isi cerita filmnya. Dari samping, dari mana-mana aku tetap tampan. Berlatar belakang pada tahun di mana manusia tidak lagi memposting makan makanan mahal di Twitter. Karena pada tahun itu, satu-satunya sumber makanan yang tersisa adalah jagung. Debu selalu berhembus setiap saat hingga bisa disimpulkan bahwa planet bumi sedang sekarat dan tidak layak untuk ditinggali. Ini adalah Cooper. Beliau adalah mantan pilot Amerika yang sudah pensiun karena insiden kecelakaan pesawat yang dialaminya di masa lalu. Cooper sendiri tinggal bersama ayah mertuanya dan kedua anaknya yang bernama Tom dan Murph. Pada adegan ini, Murphy anaknya mengeluhkan jika dirinya sering mengalami fenomena aneh di kamarnya, di mana beberapa buku sering jatuh sendiri dari atas rak. Dan Murph menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan hantu. Tetapi karena keluarga mereka sangat ilmiah sekali, Cooper mengatakan untuk jangan suuzon kepada hantu. Dan jangan menyimpulkan sesuatu tanpa observasi dan analisa terlebih dahulu. Saat akan mengantar Tom dan Murph ke sekolah, tadi diduga ban mobil bocor dan berhenti tepat di ladang jagung. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan sebuah pesawat tanpa awak yang melintas beberapa meter tepat di atas kepala mereka. Karena Cooper mantan pilot, dia mengetahui bahwa pesawat robot tanpa awak tersebut sudah tidak lagi digunakan, sehingga dia memutuskan untuk mengejarnya. Alasannya karena di pesawat tersebut terdapat panel surya yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk menggerakkan beberapa alat di ladangnya. Dengan laptop canggihnya, Cooper berusaha mengendalikan pesawat tersebut hingga hampir masuk ke dalam jurang. Alhasil dia mendapatkannya. Sedikit pengetahuan, panel surya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik, dan alat secanggih itu sebenarnya sering kita temui pada sebuah kalkulator. Dan kalian yang baru tahu tentang itu berkata, "Wow, kalkulator si mama." Sesampainya di sekolah, Cooper langsung mendatangi guru di mana Murph diskor akibat perkelahiannya dengan teman sekelasnya, hanya karena sebuah perdebatan mengenai Apollo yang dimana Murph mempertahankan argumennya sesuai yang diajarkan oleh Cooper. Cooper justru dengan santai menghadapi masalah tersebut. Tak lama Cooper mendapatkan telepon dari ayah mertuanya di mana terjadi sesuatu yang aneh di kediamannya. Dan saat tiba di rumah, Cooper dikejutkan saat melihat beberapa mesin otomatis miliknya bergerak ke satu titik, yaitu rumahnya sendiri. Ketika masuk kamar Murph, terlihat beberapa buku di rumahnya sudah tergeletak di bawah. Dan sesuai dengan yang dikatakan Murph mengenai hantu tersebut, Murph mengira bahwa itu benar-benar dilakukan oleh hantu yang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Tetapi untuk sementara, Cooper menyimpulkan itu hanya sebuah anomali yang tidak biasa, seperti hujan ikan, danau kering tiba-tiba, dan gravitasi yang terjadi akibat perubahan alam. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Cooper dan keluarga pergi ke sebuah pertandingan baseball di mana di sana terjadi sebuah badai pasir yang mengakibatkan pertandingan harus bubar, dan mereka semua pun pulang. Namun kembali terjadi hal yang mengejutkan di mana mereka telah tiba di kamar Murph. Lagi-lagi mereka melihat anomali aneh tersebut. Debu yang masuk dari luar terjatuh dan membentuk beberapa garis yang nampak seperti kode untuk dipecahkan. Entah apa penyebabnya, namun Cooper berhasil memecahkan misteri tersebut dengan merubah garis-garisnya ke dalam biner yang menghasilkan sebuah koordinat suatu lokasi. Terdengar rumit memang, terdengar rumit, memang terdengar rumit, memang terdengar rumit. Namun jika dijelaskan secara detail pun kalian belum tentu mengerti, karena saya juga kurang paham. Pokoknya inti dari fenomena tersebut adalah ada sesuatu atau seseorang yang mencoba berkomunikasi kepada Cooper dengan bahasa tadi, berupa kode-kode biner yang semacam entahlah. Pokoknya inti dari fenomena tersebut adalah ada sesuatu atau seseorang yang mencoba berkomunikasi kepada Cooper dengan bahasa tadi berupa kode-kode biner yang semacam entahlah.
Sehingga timbul pertanyaan tentang siapa atau apakah itu. Nanti semuanya akan terjawab di akhir cerita. Dengan kode biner yang sudah diterjemahkan, dalam koordinat tersebut, Cooper memutuskan untuk mencari lokasinya dan tak diduga, Morp diam-diam ikut bersamanya. Sesampainya di sana, tak diduga itu adalah sebuah fasilitas rahasia yaitu NASA. Di situ Cooper bertemu dengan seekor robot yang bernama TARS. Robot ini memiliki kecerdasan buatan sehingga dia bisa berpikir sendiri layaknya manusia pada umumnya. Tak lama masuklah seorang wanita bernama Amelia Brand, yang merupakan brand ambasador Bear Brand, yang merupakan salah satu astronot di fasilitas tersebut. Dan akhirnya terungkap bahwa mereka, para NASA ini sedang membangun sebuah pesawat untuk mengirim manusia ke planet lain. Karena planet bumi diperkirakan tidak layak lagi untuk dihuni. Bukan tanpa alasan, mereka memprediksikan itu karena satu-satunya bahan pangan yaitu jagung, tak lama lagi juga akan punah. Fakta lainnya, mereka juga menemukan sebuah anomali tak biasa seperti yang terjadi di rumah Cooper, di mana mereka menemukan sebuah lubang cacing, di mana lubang cacing ini berupa portal seperti pintu kemana saja milik Dora Menyon. Dan 10 tahun lalu, mereka mengirimkan 12 astronot untuk dikirim kemana saja dengan tujuan untuk mencari planet lain di galaksi lain yang layak dihuni seperti planet bumi. Para astronot ini memiliki misi untuk meneliti planet-planet tersebut, mengirim data ke bumi, dan menunggu di sana untuk dijemput. Dan untuk itu mereka membutuhkan pilot yang cocok dalam misi selanjutnya. Dan orang itu adalah Cooper. Cooper pun bertanya, apa yang akan kita lakukan setelah kita menemukan rumah baru? Profesor menjawab, ada 2 rencana. Pertama, mengirim seluruh umat manusia ke rumah baru mereka dengan menggunakan pesawat raksasa yang sebenarnya masih dalam tahap pembuatan. Yang kedua, membawa benih manusia itu sendiri yang berupa sel telur, di mana jika rencana pertama tidak berhasil, mereka masih bisa mengembangkan dunia baru dengan sebuah alat yang sudah disediakan. Dan yang menjadi masalah untuk Cooper adalah, jika rencana pertama tidak berhasil, bagaimana dengan orang-orang di bumi, termasuk anaknya, dan itulah alasannya kenapa rencana pertama lebih menyenangkan. Dan sebagai jaminannya, sang profesor berjanji ketika Cooper kembali ke bumi, pesawat raksasa tersebut akan sudah selesai saat itu juga. Masalah pun timbul tatkala Murphy tidak rela jika Cooper pergi keluar angkasa dan meninggalkannya di planet bumi. Hal itu tentu menjadi sebuah dilema tersendiri bagi seorang ayah seperti Cooper. Dan untuk terakhir kalinya, Cooper menghampiri Murphy untuk mengucapkan selamat tinggal, berharap ayahnya akan berubah pikiran. Di situ Murphy menunjukkan bahwa dirinya berhasil menerjemahkan anomali tersebut berdasarkan beberapa buku yang jatuh dari rak yang akhirnya membentuk suatu kata, yaitu tinggallah. Untuk menghibur Murphy, Cooper pun memberikannya sebuah jam tangan yang disetel sama dengan jam tangan miliknya. Karena saat nanti kembali pulang ke planet bumi, mungkin saja saat itu usia mereka akan sama, karena perbedaan ruang dan waktu. Tapi hal itulah justru membuat Murphy makin sedih karena berarti Cooper sendiri tidak tahu kapan dia akan pulang. Dengan perasaan berat hati, Cooper pun berangkat meninggalkan mereka semua. Saat lepas landas, robot TARS pun mencoba melucu dengan mengatakan dark jokes, agar mereka tidak tegang. Tapi justru hal itu membuat Cooper risih dan meminta TARS menurunkan pengaturan humornya ke 70%. Setelah tiba di pesawat utama antar galaksi yang bernama Enderes, mereka pun langsung berangkat menuju tak terbatas dan melampauinya. Dan perlu diketahui bahwa dalam perjalanan mereka ke sana, Cooper dan kawan-kawan tidur di dalam Cyrosleep, semacam hibernasi tidur panjang yang bisa menjaga kondisi mereka tetap stabil dan tetap seperti kondisi mereka saat bangun. Setibanya di dekat planet Saturnus, mereka pun bangun dari tidurnya. Setelah bangun, Cooper melihat rekaman yang dikirimkan selama dirinya tidur panjang. Terlihat di situ ada Tom anaknya yang menyapa dirinya. Sementara itu sang mertua mengatakan bahwa Murphy masih ngambek dan belum mau menyapanya. Hal itu tentu membuat seorang ayah seperti Cooper sangat sedih. Tak lama, Romley pun menunjukkan bahwa mereka sudah dekat dengan lokasi lubang cacing. Cooper mengungkapkan bahwa dirinya tak menyangka bahwa lubang cacing tersebut berbentuk bola. Karena setahu dia dan saya pribadi, mengira bahwa lubang cacing kayak di film Dora Menyon. Bulat gitu. Di situ Romley menjelaskan bahwa ketika kita ingin pergi dari satu titik ke titik lain,
Diperlukan waktu tempuh yang lumayan lama. Nah, lubang cacing ini mampu menempuh ruang dan waktu sehingga kita bisa lebih cepat sampai. Lantas timbul pertanyaan, siapa yang meletakkan lubang cacing itu di sana? Doraemon, Batman, atau PNS sejati? Entahlah, hanya Shiva yang tahu. Dan saat mereka bersiap masuk ke dalam lubang cacing, kita bisa melihat refleksi pemandangan dari galaksi lain, di mana itu akan menjadi tujuan mereka setelah sampai, dan tiba saatnya, Cooper dan kawan-kawan akan masuk dalam dimensi yang lebih tinggi. Tiba-tiba pesawat pun bergetar dan semua peralatan tak berfungsi. Karena mereka berada dalam dimensi ruang waktu yang berbeda dengan kita di bumi. Hingga terjadilah suatu momen di mana terlihat ada semacam gangguan ruang waktu yang nampak seperti tangan yang ingin menjabat tangan Amelia. Mereka pun menyimpulkan bahwa itu adalah makhluk dimensi lain yang menaruh lubang cacing itu di situ. Setibanya di galaksi lain, mereka tidak langsung foto-foto untuk diposting di Facebook Book, tetapi mereka mendiskusikan untuk segera menjalankan misi penting di planet yang sudah ia tentukan. Di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sana orang-orang sebelum mereka telah pergi ke sana dan mengirimkan sinyal dan data bahwa Tetapi mereka mendiskusikan untuk segera menjalankan misi penting di planet yang sudah ditentukan. Di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa orang-orang sebelum mereka telah pergi ke sana dan mengirimkan sinyal dan data bahwa ada 3 planet yang kemungkinan layak huni. Selain itu, planet yang akan mereka tuju ternyata dengan kondisi ternyata dekat dengan lokasi lubang hitam. Jika tadi lubang cacing bekerja seperti pintu kemana saja Doraemon, nah lubang hitam ini entah akan membawa kita kemana, karena akan memiliki gaya gravitasi maha dahsyat dan akan membuat kita terngiang-teing pusing. Tak menunggu waktu lama, Cooper, Dolly, dan Amelia pun pergi ke planet tersebut. Romley sendiri menunggu di pesawat utama untuk mengamati dan melaporkan. Oh ya, satu lagi, bahwa 1 jam di planet tersebut sama dengan 7 tahun di bumi. Hal itu lagi-lagi disebabkan karena perbedaan ruang waktu yang menunjukkan pada teori relativitas Einstein, di mana 2 subjek bergerak relatif terhadap masing-masing akan mendapatkan waktu dan interval ruang yang berbeda untuk kejadian yang sama. Tapi hukum fisika akan terlihat sama oleh keduanya. Saat akan pergi, terlihat lubang hitam tersebut berbentuk seperti cahaya yang melingkar dan entahlah bentuknya kayak gitu. Putih, bercahaya, apa ayo. Hingga saatnya mereka sampai di planet yang dituju. Yang terlihat hanyalah hamparan air luas yang tak berujung. Tak ingin membuang waktu, Amelia dan Dolly langsung keluar kapal untuk mencari di mana sumber sinyal dan data tersebut berasal. Dan yang mereka temukan hanyalah puing-puing berisi kapal yang sudah hancur. Hingga bisa disimpulkan bahwa mereka yang lebih dahulu ke sini sudah mati dengan kondisi ekstrim di planet tersebut. Benar saja, Cooper pun melihat sebuah ombak setinggi 1 kilometer yang siap datang menghantam mereka semua. Dengan cepat dia menyuruh Amelia dan Dolly masuk ke pesawat. Dibantu oleh Casey robot, Amelia pun digendongnya dan berhasil masuk ke kapal. Sedangkan Dolly harus mati karena terseret ombak tersebut. Thank you.